Mbak, nggak apa-apa? Halo, Mbak? Hah? Mbak mau jatuh tadi, nabrak saya. Sama orang yang nyuruh aku. Kita udah negosiasi. Berapa jumlah yang kita minta kalau ini semua berhasil? Pastikan dalam jadwal minggu ini jobnya Vina itu batal semua. Mbak, ini minum sama makanannya udah siap. Makasih ya. Iya. Jadwal minggu ini kemana aja? Jadwal minggu ini banyak sih, belum sempet ngitung juga. Tapi lumayan padat sih. Oke. Rasanya aneh ya. Kenapa? Kayak mau batuk. Nggak apa-apa kok, itu udah biasa makanannya mah. Apa sih kamu ya? Kok nggak nyambung? Ya enggak. Emang maksud kenapa? Enggak, makanannya enak kok. Oh, nggak apa-apa kan? Enggak apa? Nggak sakit kan? Enggak, aman. Minum. Iya, nanti aku minum sendiri. Ya udah, minum. Jangan lupa ya minumnya. Ntar takut keselak soalnya. Kok gini ya? Nggak tahu, nggak enak tenggorokanku. Bentar. Enggak minum. Nggak. Emang enak makanan beracun. Makan aja tuh. Sakit perut kenapa? Mau BAB? Enggak mas, enggak tahu ini tiba-tiba mas sakit perut. Tapi ngeliat dari aura muka kamu nih kayaknya kena deh. Kena apa mas? Ya mungkin doa-doa yang jelek kayak gitu. Sobati ya? Bayar? Nggak usah. Saya bukan dukun, saya ustadz di sini. Iya dah. Yang penting kamu yakin aja sama saya ya. Insya Allah. Baca Bismillah dulu. Bismillah. Yang bener. Gimana? Sembuh? Sembuh mas. Wih, langsung sembuh? Ya. Jangan-jangan kamu tadi tuh mau beol nggak jadi ada saya ya? Enggak juga mas. Ini kalau lihat si auranya sampean itu penuh dengan apa ya, aura-aura negatif. Berarti agak jahat mas. Nggak tahu yang diserang perut kamu kok. Yang penting kedepannya kamu tuh sering sholat, baca Al-Quran. Orang Islam kan? Oh, atau maaf, orang apa nih? Iya orang Islam tapi masih basic sholatnya mas. Basic? Cuma Oh, masih newbie gitu? Masih hafal wudhu gitu. Oh, bisa ngaji tapi kan? Iya lumayan mas. Ya, ngaji tiap hari biar terhindar dari hal-hal yang kayak gitu. Ya kemungkinan yang diserang perut kamu tuh. Jangan untung yang dia di bawah perut. Kalau di bawah perut yang diserang gimana? Hilang tuh. Kan masih banyak selain perut mas. Iya bener. Jangan ngeles. Kamu tuh harus sering berdoa. Udah Allah jangan ditinggalkan itu. Biar aura kamu juga terpancar. Ya. Terpancar mas. Ya. Sementara ini wajah kamu belum terpancar. Nanti kalau sering berdoa, sering sholat tuh, aduh, insya Allah tambah surdap. Ya udah, saya pergi dulu ya. Yang penting kamu udah sembuh ya. Makasih.
Mbak, Mbak Vina udah siap untuk manggung? Ada kok di dalam. Ini punya siapa? Dek, Boleh dong nyobain? Udah. Oh gitu sih. Udah siap, ready. Dan baju-baju segala macam udah dimasukin mobil. Udah. Ya udah. Kenapa sih? Tapi aku kayak gimana ya? Pusing. Pusing kenapa? Enggak, akhir-akhir ini 1 minggu yang lalu, 1 mingguan kayaknya ya. Sering kayak merinding gitu loh. Hah? Iya, kayak pusing. Terus Mbak, jangan bercanda deh, Mbak. kayak yang aneh, bukan seperti biasanya hari-hari sebelumnya itu. Ya mungkin Mbak Vina itu kurang enak badan. Karena sekarang Bisa aku jadi sih. lihat sekarang Mbak Vina itu jarang olahraga kan. Makanya badannya kurang fit. Memang harusnya. Tapi tetap kelihatan ini kan, fresh gitu. Ya cuman nggak se-fresh kemarin sih. Tapi harusnya harus sering-sering olahraga sih kalau Mbak Vina mau manggung. Karena kan ngaruh banget sama suara. Sama diafragma suara Mbak. Aman? Aman. Ya udah kalau gitu. Ayo. Mbak. Mbak. Kok dicuekin sih? Lah. Kosong gitu tatapannya. Mbak, nggak apa-apa? Halo, Mbak? Mbak mau jatuh tadi, nabrak saya. Jatuh. Mbak nggak apa-apa? Kok aku di sini ya? Mbak jalan dari situ tadi. Aman, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kok aku tiba-tiba di sini sih? Mbak yang sesuatu sebelum sini. Tadi ngomong sama adikku di situ, di rumah. Terus kenapa nggak sadar kalau kesini? Mbaknya Aku tadi akhir-akhir ini emang sering kayak gitu. Emang sering lupa, emang sering habis pusing, hilang gitu. Kayak yang pingsan tapi nggak pingsan. Mbak sakit. Aku nggak sakit, aku nggak apa-apa. Tapi kayak gitu. Mungkin mbaknya berhalusinasi kali. Ya, atau ngelindur, tidur terus jalan gitu. Biasanya gitu kan? Sering merinding juga. Apa ya? Ya udah, mungkin banyak lagi gak enak badan, capek juga. Asa antar pulang. Enggak deh. Daripada mbaknya kenapa-kenapa kayak tadi nggak sadar malah juga kesini. Oke, aku mau pulang ya. Aku antar ya. Daripada kamu kenapa-kenapa, ya. Enggak apa-apa. Nanti di situ juga ada adik aku. Mbak kemana aja sih? Tadi kan di situ sama kamu di Gak dengar aku manggil-manggil. Oh mas, tadi dia jalan dengan tatapan kosong, tiba-tiba nabrak saya, hampir jatuh. Saya juga ngerasain itu. Mbak saya tadi dengan tatapan kosong sambil jalan. Hati-hati mas, dijaga aja. Hah? Oh, enggak, Maksudnya? bukan bermaksud untuk, mungkin mbaknya kecapean aja. Dia bilang udah 1 mingguan ya. Iya, Kayak dia gini. cerita tadi. Iya. Emang Begitulah. profesinya apa? Mbak saya ini biduan. Oh. Kadang kalau waktu aku nyanyi tuh Bentol-bentol gitu ya? Bentol-bentol. Iya, biduan kan yang bentol-bentol itu gitu kan? biduran. Biduran. Maaf, salah saya. Pak Ustadz. Bisa ngelawak juga. Saya sebenarnya bukan ustadz. Siapa mas? Saya ustadz di sini. Sama aja. Iya, sama aja. Ya udah mas, lain kali kalau kemana-mana diantar aja mbaknya, kasihan. Takutnya nanti ada orang yang tidak bertanggung jawab di jalan, dia apa-apain gimana? Benar kayak gitu kan? Saya kalau sama mbak saya ini ketika lagi manggung doang, saya temenin dia saat manggung aja. Iya. Dia kan juga ada asisten.
Jadi hampir tiap hari dia juga bareng asistennya. Lain kali atau diobati aja. Mungkin banyak capean, Mbak. Sering manggung, panggung gitu terus. Iya kali kecapean. Yaudah aku nanti mau batalin job aja. Hah? Serius? Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya. Lain kali hati-hati, Mbak ya. Oh ya, nama saya Ferry. Saya warga baru di sini dan saya Ustadz. Siap Nama Ustaz. saya Vina. Oh, Vina. Oke. Vina Dorika. Oh, saya nggak tanya sih. Ya udah. Anu, sering panggung ke panggung ya? Ya. Ada lagunya tuh. Apa? Panggung ke panggung, aku sering bergoyang. Aku sering lihat itu sih. Kayak gitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Namanya Ustadz kayak gitu. itu circle-nya bukan ustadz-ustadz lain pasti. Circle-nya tuh kayak Sule, bisa ngelawak. Tapi lucu juga Ustadznya. Maksudnya Iya lucu. suka ya sama ustadz Iya, itu? suka Ustadz ayo. Di situ rumahnya. Iya. Dasar. Ngapain ngobrol sama Ustadz itu? Bisa dibiarin nih. Aku harus kasih peringatan supaya dia nggak kenal lebih jauh sama Ustadz itu. Bahaya. Istirahat dulu deh. Gimana? Mau di cancel atau lanjut aja? Istirahat dulu nanti kalau enakan tetap ambil jobnya. Ya udah, kalau emang masih belum enakan, ntar biar diganti aja sama sahabat Mbak itu, siapa? Vina Virginia itu. Vina Virginia juga nyanyi soalnya. Oh gitu. Aduh, ya udah ntar gampang deh. Yang penting sekarang Mbak istirahat dulu, bulehin badan dulu, ya. Istirahat ya. Oke. Oke. Kenapa lagi tuh Mbak? Dan mana Vina? Mbak Vina lagi istirahat. Kenapa Bang? Lagi sakit. Ya, dia sedikit gak enak badan. Terus jadwal manggung gimana? Kalau misalnya masih belum enakan badannya, mungkin di cancel Bang. Oh ya. Kamu harus jaga Vina. Jangan kenal orang sembarangan. Aku Maksudnya? tadi sempat lihat sih. Kalian ngobrol sama orang baru. Oh, Pak Ustadz. Orang baru di sini emang. Iya. Ya, kamu jangan percaya gitu aja. Sekarang kamu tahu banyak modus-modus seperti itu. Penampilannya sih Ustadz, Tapi tapi rata-rata banyak kasus sekarang itu hanya berkedok aja. dari tadi dari omongan dia nggak ada tuh sedikit pun mau modus sama Mbak Vina. Semuanya kayak gitu. Samar, tertata. Ya, bener sih kata Bang Ibu. Ya, pokoknya jangan kenal orang sembarangan. Apalagi yang berkedok ustadz seperti itu. Menurut aku sedikit curiga. Kalau misalkan suatu saat nanti dia itu mau macam-macam. Iya Bang. Bang kan terus jagain Mbak Vina. Iya, kamu harus jaga. Namanya juga Vina itu artis terkenal. Banyak yang mau dekat sama Vina. Tadi Abang lihat kita bertiga ngobrol. Kenapa nggak langsung disamperin aja? Ya, sempat aja sih ngeliat. Nggak lama.
Tapi aku lihat dari jauh emang udah curiga sih. Harus hati-hati. Ya udah, aku mau ketemu sama Vina. Tapi jangan ganggu dia, Bang. Nggak, ngobrol bentar. Ya. Kenapa Mbak tadi kok ribut-ribut? Ya enggak. Akhir-akhir ini aku sering lepas kontrol, sering pusing, mendadak sakit, kayak nggak biasanya. Ah, itu mah biasa. Paling juga kamu karena kecapean aja sih. Kan Enggak, itu mah kecapean dari dulu kan. Udah biasa aku kerja seperti itu. ya itu mah biasa sih. Ya emang Kamu nggak mikir aneh-aneh tapi kan tentang aku? mikir aneh-aneh apa? Iya, Enggak, tapi enggak. gimana gitu? Enggak. Paling juga itu biasa sih. Ya udah itu. Aku cuma ngomong itu ke kamu. Enggak sih, itu biasa. Nanti tolong jobku yang nanti malam cancel ya. Aku mau istirahat total hari ini. Gak bisa gitu dong. Ih, apaan sih? aja. Emang kenapa kalau aku nggak nyanyi? Kamu sakit. Kurang enak badan. Minum obat nanti juga sembuh. Sayang dong kalau di cancel. Giliran banyak job cancel. Terus Ya udah nanti sama Terus aku. kalau aku di atas panggung pingsan, siapa yang mau nolongin? Aku yang jaga kamu. Kan sama aku nanti. Enggak, aku capek hari ini. Aku pengen istirahat. Tolong ya kamu cancel ya. Ya udah, kita ke dokter aja. Enggak, aku nggak sakit seperti biasanya. Ya udah, kalau kamu nggak sakit, kalau kamu nggak kenapa-napa. Kamu lihat aku sakit. Apa? Sakit enggak kan? Ya enggak, kamu Ya, bilang makanya. tadi nggak enak badan. Ya. Tapi Kamu tahu aku kenapa? kenapa? Aku tuh kayak yang aneh, kayak yang ada ngikutin aku di belakang aku. Halu kamu. Halo, Itu halusinasi kamu. tiap malam aku merinding. Bulu-bulu kecil aku nih bangun semua. Merinding tiap malam aku, tahu nggak kamu tuh? Gak usah aneh-aneh. Ya udah nanti manggung sama aku. Aku yang jagain kamu. Nggak mau, pokoknya Seperti titik. biasanya. Hah? Ya, seperti biasanya. Nggak mau titik aku, pokoknya nanti cancel. Tolong ya, di cancel ya. Nggak usah. Iya deh, Nggak usah di cancel. Bos kamu siapa? bos. Bos kamu siapa? Kamu. Lah, kamu nurutin aku kan? Cancel nanti jobku. Vin, Ya udah. Ya. bisa gitu sih. Asing aku mau istirahat. Males debat terus. Gimana, Mbak? Udah baikan? Kamu belum pulang. Belum. Aku tuh khawatir Mbak kenapa-napa, makanya aku tetap di sini. Ya udah lumayan sih, udah mendingan. Syukur deh kalau gitu. Dari tadi aku browsing nih penyakit Mbak tuh apa. Tapi nggak ada yang sama kriteria penyakit di Google. Mbak juga nggak paham sama penyakit Mbak. Ya ampun, kenapa sih? Tadi Apa tuh sih yang tiba-tiba- Mbak rasain? Tadi tuh aku diem, terus kayak ada bisikan di telinga aku tuh, kayak ada bisikan. Kemarin-kemarin aja juga gitu sih, kemarin-kemarin. Tapi aku lawan itu bisa. Tapi kenapa tadi itu nggak bisa gitu loh? Ada bisikan, terus seolah-olah nyuruh aku untuk berdiri, jalan, nggak tahu deh kemana gitu. Ya mungkin aku kalau nggak ketemu sama itu siapa? Nggak tahu deh aku kemana. Bahaya nih, ini bukan penyakit sih kalau menurut aku. Emang bener kata Ustadz itu, lebih hati-hati lagi. Aku pengen lebih baik. Maksudnya? Coba deh ada yang bisa membimbing aku, bisa membawa aku ke jalan yang lebih baik lagi.
bisa menyembuhkan aku dari penyakit ini. Terus? Terus Mbak mau ngapain kalau misal udah ketemu sama orang yang benar-benar bisa membimbing Mbak? Ya nggak tahu. Ya, mungkin Mbak mau berkeluarga lagi. Berkeluarga lagi. Kasihan ponakan kamu kan nggak ada ayahnya masih. Jadi maksud Mbak, kalau ada orang yang berhasil membuat Mbak hidup lebih baik, Mbak akan nikahin orang itu. Mau berhenti ke dunianya aku yang seperti ini, gitu loh Dek. Bagus kalau Mbak ada. Mbak mau fokus sama usaha Mbak yang di butik sama di kosmetik itu. Bagus kalau misal Mbak ada mindset kayak gitu, karena dunia Mbak yang sekarang itu kan, Pengen sih. dunia yang sekarang itu kan apa ya, banyak godaan lah, Banyak dipandang miring sama banyak orang. dipandang rendah sama orang ya. Itu Dek. Coba aja ada orang yang mau ngerubah aku. Pasti aku nikahin tuh orang. Cowok yang tadi misalnya, Ya dia stuck. Masa mau sama biduan? ya nggak ada yang tahu. Kerja kamu berhasil. Buktinya tadi dia kekeh buat batalin jobnya. Pokoknya kamu pastiin makanan yang kamu kasih ke dia itu habis dimakan sama dia. Oke. Kalau makanannya itu habis, artinya guna-guna itu lebih manjur. Ini bagian kamu. Kalau kamu bisa lebih dari ini, bayaran kamu bahkan lebih dari itu juga. Tenang aja, aku udah ngobrol sama orang yang nyuruh aku. Kita udah negosiasi berapa jumlah yang kita minta kalau ini semua berhasil. Pastikan dalam jadwal minggu ini jobnya Vina itu batal semua. Dan ingat, kamu harus hati-hati, jangan sampai tahu, jangan sampai ketahuan, karena risikonya besar. Oke sih, aman kok. Kalau sampai ketahuan, ini bahaya. Kau bisa dipecat, aku juga bisa diputusin sama Vina. Ya, yang penting main aman aja sih. Ya itu tergantung kamu di sini. Main aman gimana? Oke. Nanti bakalan lebih buat kamu. Ya udah. Apa? Tak nomor WA-nya dong. WA? Hah? Buat apa? Soalnya iPhone HP-nya. Emang kenapa kalau iPhone? Bukan cuma iPhone, Apa? ada lagi. 2. Pilih yang mana? Terus? Modal HP doang? Bukan doang, 2. HP-nya. Nggak menarik, sorry. Harus tertarik. Gak boleh paksa dong. Dan nomor WA-nya. Ini WA, ini IG. Kalau nomor WA saya nggak punya mas, adanya nomor rekening aja mau. Ayo dong, jangan marah-marah terus dong. Ya gimana nggak marah, orang kita nggak kenal kamu terus. Masa langsung minta nomor WA aja sih? Kenal, kan mau kenalan. Iya kenalan aja dulu, masa langsung minta WA segala. Ih, Masa kamu gak mau sama aku yang keren-keren gini? Celananya jeans, ketat, Starboy. bisa dibilang. Sorry, nggak narik. Nggak tertarik aku. Gak tertarik sama aku, tapi tertarik sama HP-nya. Emang boleh? Aku bawa pulang aja HP-nya ya. Yang penting kamu ikut aku aja. Ikut kamu? Buat apa? Ngapain? Ya, ngobrol-ngobrol.
Ngobrol. Mana ada sekarang cowok bawa cewek ngobrol doang. Ih, gak ada. Makan, harus makan juga. Ya iyalah. Masa mau kondo? Makan doang. Minumnya Ya minum juga lah. Masa nggak minum ntar keselak. pakai mobil motor. Anjay. Pakai becak, Mas. Punya becak? Sik dulu becak. Punyanya mobil. Mobil. Udah ya. Jeruk. Mau jeruk? 1. Iya 1. Kalau 2 mah bayar. Ogah ini. Dah, aku cabut dulu ya. Wah, ini ditempatin siapa dah? Kamu tempatin tinggal di sini maksudnya? Enggak, ini rumah mbak aku. Jadi dia tinggal di sini. Kan baru ya ini rumahnya? Iya, ini rumah baru. Dia bareng asistennya sih di sini. Ada apa? Aku minta tolong sama kamu. Cariin orang pinter deh. Orang pinter? Dukun atau apa gitu yang bisa nyembuhin mbak aku. Karena sifat dia akhir-akhir ini tuh agak aneh. Dan kalau ke dukun janganlah. Aku kalau dukun gak ada kenal lah. Ya udah terserah siapapun itu yang bisa nyembuhin mbak aku. Kalau ustadz ada. Terserah. Emang dia ciri-cirinya kayak gimana sih Dan? Gak tahu ya. Akhir-akhir ini kalau ngobrol santai tuh dia tuh kadang bengong. Terus suka ada yang bisikin sesuatu gitu di telinganya. Punya suami Dan? Cocok nggak sama aku kalau udah punya suami? Fokus ke obrolan nih. Sembuhin dulu mbak aku, dasar. Terus kalau sembuh mau dijodohkan sama aku gitu? Ogah. Kenapa? Dan kan aku udah membantu. Gak mau aku iparan sama kamu. Kenapa Dan? Gini-gini aku masih kuat Dan. Alah, palingan cuma 1 menit. 1 menit. Kemana-mana ngomongnya. Ya udah. Ada temen nggak kamu? Kalau temen ada, Dan. Kalau dukun nggak ada, tapi kalau ustadz ada. Barangkali dia sering kok nyembuhin orang-orang sakit. Biasanya ya didoa-doa gitu. Ya udah, secepatnya deh. Ustadz itu bawa ke sini atau mbak aku yang bawa ke sana. Mending kamu dulu deh sama aku ke sana. Kita sampaikan dulu aja ciri-ciri penyakitnya seperti apa. Mungkin dia mau sediain keris atau apa gitu kayak. Kok keris? Ya, dukun dong. Katanya ustadz. Ya enggak, mungkin dia udah mau siapin perisai dulu gitu. Maksudnya doa-doanya, kitab-kitab sucinya mau dipelajarin dulu seperti apa ciri-cirinya gitu. Ya kan aku cuma persamaan aja Dan. Ayo, sekarang nih, butuh sekarang kamu. Ayo. Ngomong-ngomong aku juga dikasih uang Kak. Ya elah, mata duitan banget. Iya, ntar aku kasih. Inji Pak Yai. Waalaikumsalam. Sakit perut lagi. Duduk. Kali ini mungkin beda. Pengen beol kali? Bukan. Bukan gimana maksudnya? Jadi tadi saya makan jeruk. Oh, asam lambung. Jeruk itu kan ada asamnya. Bukan, jangan dipotong dulu ngomongnya. Iya, oke. Tadi itu kan ada cewek, saya goda. Terus dikasih jeruk, saya makan sakit perut. Ya, itu guna-guna. Positif itu guna-guna. Serius, lagi. ya. Jeruk itu ada guna-gunanya. Saya bisa lihat dari sekarang. Dari wajah kamu saya bisa lihat. Tunggu dulu, saya diguna-guna lagi. Berarti saya gak belajar dari kesalahan. Nah, kamu sudah sholat belum? Iya tadi, sholat. Sholat apa? Sunnah. Bukannya tadi asar? Iya, berarti sholat Jumat. Oh, iya. Ya udah. Kamu nyampe rumahnya, perbanyak baca ayat kursi. Kalau gak hafal. Punya HP nggak? Punya. Nah, bisa browsing kan? Iya. Takut dibuat-buat ayatnya. Ya nggak kira. Ya udah, pejamkan mata. Belum sih. Belum. Baca syahadat.
Ayo bareng-bareng. Loh, saya tidak sakit kalau mau diajak bareng-bareng. Kamu yang sakit kan? Saya baca dalam hati. Iya, tapi dibimbing bacanya. Oh, kamu malah? Enggak juga. Oh, ya udah. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ila ila illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Ya. Sembuh? Wih, langsung sembuh? Iya dong. Wih, gawat emang doanya ya. Ya udah usah bayar. Kalau sembuh pulang. Tapi nanti kalau sakit perut sini, bawa uang. Langsung pulang. Enggak dikasih. Enggak, tiduran dulu di kamar saya, enggak apa-apa. Silakan. Makan, minum. Waduh, saya ini bantu kok malah dimintai makan minum. Gimana caranya? Kan adabnya bertamu. Kamu kesini kan mau berobat, bukan bertamu. Ya, Jadi gak dianggap tamu. bukan gitu. Ya udah, kamu nih pasien ya, pasien saya. Ya, saya harusnya dapat uang dari kamu, bukan malah ngeluarin apa-apa dari saya. Kan bantu dapat pahala. Astagfirullahaladzim. Ya benar-benar. Ya udah. Buat beli-beli. Dari ibu Gak mau? dapat pedah. Ya. Udah sembuh kan? Ya. Masih perlu salim? Gak sih. Gak perlu. Ya. Astagfirullah. Assalamualaikum. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Halo. Biasa aja kali manggilnya. Bisa saya bantu? Ada. Wih, Mas Ustadz yang tadi. Mas yang tadi. Silakan keluar. Masuk, harusnya Di luar masuk. maksudnya. Di Oh. dalam saya ada. Ya harusnya di luar, bukan keluar. Silakan Mas. Iya. Saya duduk di mana? Oh sini Mas Erik. Sini. Mas Erik ini warga sini. Jadi sudah tahu sama saya. Saya mah tahu sama Mas ini tadi ketemu. Sok tahu aja. Enggak, tadi benar ketemu mbaknya. Tadi tuh ngelindur. Oh, pantesan aku nganterin ini Mas Didan. Soal itu juga Mas. Karena dia bilang dan cerita kalau mbaknya kesurupan katanya, kena guna-guna. Gini Mas, memang di dunia kayak gitu tuh ya banyak yang iri. Soalnya biduran tuh kan sering Biduan. maksudnya saya biduran sering panggung-panggung, ya. Oh, Mas Mungkin udah tahu? mungkin bisa jadi dari rivalnya, dari teman-temannya yang ngerasa, wih Vina ini banyak jobnya. Vina kan namanya tadi? Iya. Iya kan? Betul. Kayak gitu, jadinya banyak yang iri. Iya sih. Bisa lah main kayak gitu Mas. Memang dulu Mbak Vina ini disukai sama biduan-biduan yang lain, tapi nggak tahu kenapa sekarang semenjak banyak job teman-temannya pada ngejauh. Manusia Mas, hati manusia tuh memang kayak gitu, tidak bisa ditebak. Ya kalau masalah gini, waduh susah udah. Apa gitu Mas? Uang, Oh, ya kan? Ya jalan keluarnya ya harus diruqyah. Kalau Mas siapa? Mas Ustadz? Mas Ferry. Saya Ferry. Oh, Mas Ferry. Ya. Ya kalau bersedia silakan. Sebenarnya tadi pas ketemu saya sudah bisa membaca. Tuh kan dia pinter. Udah bisa baca dia. Nggak bawa buku Mas tadi, nggak baca gimana? Iya, Membaca maksudnya. dari aura Mbak Vina itu. Wah. Jadi Ini seolah-olah dalam di situ, hal spiritual. di situ tuh ada yang menggandoli Mbak Vina. Kelihatan Mas. Dia pakai kalung kan tadi? Iya. Terus? Ya ada yang menggandoli, dia pakai kalung. Oh. Biar kelihatan. Ini nih kebanyakan bergaul sama Sule. Udah. Kita tuh jangan terlalu serius ya. Ya udah kita ruqyah aja kalau gitu. Kalau berkenan. Saya bersedia Tawarin Mas, aja dulu, biar Mas. sembuh. Ya Mbak Vinanya bersedia enggak? Ya Ya Mas pasti. Ferry aja langsung ke situ. Oh, soalnya Mbak saya ini pernah bilang kalau ada yang berhasil merubah dia ke jalan yang lebih baik, akan dinikahkan sama Mbak saya. Jadi saya nikah nanti dapat calon, dibiayai sama mbaknya sampean gitu. Ya kalau berhasil ada yang nyembuhin dia, ada yang berhasil bikin dia lebih baik. Enggak, dia bilang tadi dinikahkan gitu kan. Berarti saya nanti punya calon, dibiayai sama mbaknya Iya, sampean bukan gitu. kayak gitu. Bukan Mas. gitu juga. Makanya Pak Ustadz kok kayak Dia gitu. bahasanya kayak gitu tadi. Dia mungkin punya hajat. Ah. Kalau dia sembuh, dia bakal
dijadikan suami kalau laki-laki gitu. Astagfirullah. Berarti saya juga ikut jadikan suami juga berarti nih. Kok ikut membantu? Astagfirullah. Ya saya yang salah pengertian Salah maksudnya. pengertian. Ya udah. Kita ke situ. Terserah Mas Ferry bisanya sekarang atau besok. Saya sekarang free memang. Ntar lagi cuma ngimami di masjid. Cuman nggak apa-apa, masih ada waktu kan. Saya sering di depannya Mas Ferry nih. Nggak ada jam, Mas. Tadi pakai lupa di dalam. Iya. Ya udah, kapan ini? Sekarang besok? Ya sekarang lah biar cepet. Tapi berkenan nggak Mbak Vinanya? Saya yakin berkenan. Tapi saya yakin sembuh kok. Tadi sudah megang saya soalnya. Apanya Mas? Dia mau jatuh, aku pegangi. Jadi aku sudah bisa merasakan. Kepegang apanya? Tangannya. Gini aja. Tadi kan saya ngimami di masjid. Ya. Dan di situ sekalian ada pengajian. Mungkin hari ini saya nggak bisa. Mungkin 1 tahun lagi. Lah, Ya, 1 tahun lagi Mas. ya makin parah dong Mbak saya, Mas. Besok. Mas Ustadz. Besok. Oke. Ya udah. Besok saya free kok. Oke? Oke. Ya udah. Maaf nggak bisa masuk soalnya di dalam masih berantakan. Oh, nggak apa-apa, Mas. Ya udah. Pamit dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi aku nggak pengen Mbak Tio terus-terusan kayak gini. Jadi nggak fokus kerja kan akhirnya. Lagian Ustadz itu baik kok. Mbak juga kenal. Humoris juga. Ya udah, datengin sekarang aja. Kamu kenal? Aku udah calling. Beliau udah ada di jalan. Ya udah, datengin aja. Sabar. Sekarang Mbak tuh selalu emosian, suka bengong. Ini nggak enak, badanku kayak aneh lagi. Kata Mas Ustadz itu ya, Mbak itu katanya digendong sesuatu. Gendong di belakangku, Iya, cuman tak kasat mata. transparan maksudnya. Ya bukan transparan juga, cuman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Di sini aja Mas Ustadz, biar lebih dekat dengan Mbak saya. Saya tidak bisa berdekatan dengan wanita. Tapi kan mau ngobatin. Bisa dari jauh. Oh, Kita doa. sakti memangnya. Jadi gimana? Oh, kopi Ustadz. Jadi gimana? Ya gimana cara Ustadz nyembuhinnya? Saya kan nggak tahu. Mbak Vina sekarang udah baik kan? Atau gimana? Ya tetap. Tetap. Jalan satu-satunya kita harus ruqyah. Jadi tujuan saya sini, saya berundang sama Jidan untuk ruqyah Mbak Vina. Bisa lihat memang ada hal yang membebani dalam diri Mbak Vina. Ya nggak apa-apa. Kapan duduk ya? Sekarang boleh? Silakan masuk. Oh iya, silakan masuk. Masnya berdua kalau mau ngobatin di dalam. Bertiga maksudnya. Oh, yang harus ada saya berarti. Di dalam? Iya. Mari. Bertiga. Mari Ustaz. Kita berdua ketiganya setan soalnya. Oh, maksudnya kalau kita berdua ketiganya setan. Lawak. Gimana perkembangan Vina? Ya gimana? Ya seperti biasanya, kadang kumat, kadang itu udah enggak. Apalagi nih? Ini kamu taburin sama makanannya atau minumannya dia. Itu efeknya lebih dahsyat dari yang kemarin. Lebih parah. Lebih parah. Bisa mengakibatkan dia gila seumur hidup. Gila. Iya. Artinya dia lupa segalanya. Dia ingat apa-apa. Amnesia. Bukan amnesia. Jiwanya udah nggak ada jiwa-jiwa Vina yang sebenarnya. Oh, jadi dia lupa diri dia sendiri. Iya. Semacam orang gila. Kamu taburin aja ke minumannya atau makanannya dia.
pastikan dia makan dengan habis. Ya, Setiap dia makan, setiap dia mau minum, kasih aja barang itu. oke. Nanti aku kabarin deh. Iya. Aku harap kamu berhasil. Kamu berhasil, nanti bagian kamu bakal lebih banyak lagi. Oke, sesuai perjanjian sebelumnya ya. Iya. Ya udah, kerjakan. Kalau Vina gila, terus otomatis aku juga gak ada dong. Dapat mana lagi uang? Gak ada yang bayar aku dong. Hei, kenapa? Nggak apa-apa. Aku kali ini dulu ya. Ya udah balik. Alhamdulillah, udah lega kayaknya. Ya tapi belum ketemu nanti ke Makasih depannya. Ya, ke depannya kan Makasih ya belum. Ustadz. Ya nggak panggil saya Ustadz. Panggil Ustadz aja. Kan emang Ustadz. Ustadz ini agak blunder ya. Enggak, soalnya pembicaranya itu Ustadz. Ustadz, beda. Nah, gitu. Oh gitu ya. Ya, kamu nggak tahu juga, maaf. Kamu nggak tahu juga ke depannya masih gimana. Tapi menurut aku semuanya udah bersih kok. Dan udah keluar semua. Tahu kan, lihat tadi kan? Iya. Kamu lihat aku gimana? Udah cerah lagi. Udah bersinar, nggak kayak Udah. kemarin. Coba goyang dulu dikit. Ih, kok Ustadz gitu sih? Enggak maksudnya kalau sudah goyangnya lepas berarti artinya hilang semua gitu. Kemarin kan nggak bisa kayak gitu. Pikiranku sekarang lebih pong gitu. Nah, itu dia yang dicari. Alhamdulillah. Itu kenapa sih anakku nangis terus? Ya emang itu respon dari Rukiah tadi. Nggak apa-apa, nanti juga bakal sembuh kok. Oh, sorry, Mbak. Aku boleh ngejelasin sesuatu nggak? Apa sih kamu kayak tegang banget? Sebenarnya ini semua ada sebabnya. Maksudnya? Kejadian ini yang terjadi sama Mbak, sebenarnya ini semua gara-gara seseorang. Oh iya, saya tahu itu. Saya sudah bilang kan, udah sampaikan kan? Kamu tahu seseorang itu siapa? Ya, aku tahu. Siapa? Si Ipul. Ipul itu siapa? Astaga. Pacar aku? Kok bisa kamu? Kamu jadi Wah. nggak beres nih. Jadi kamu sekongkol sama Ipul untuk ngancurin karir aku? Hah? Ini Apa itu? Apaan sih? Dewi? Oh, diam kamu. Jadi kamu dibayar sama Ipul? ya Dibayar sama Ipul berapa kamu bayar? Aku bayar kamu sekarang. Udah. Maksud kamu apaan? Hah? Main pelet? Udah deh. Sekarang juga kamu pergi. Kita nggak usah kenal lagi. Pergi kamu dari sini. Oh, Udah. Aku nggak mau kenal lagi sama kamu. Udah sabar. Kita putus sekarang. Mending masnya pergi aja. Bawa. Aku cuma disuruh, Vin. Maksudnya? Kamu sama. Aku disuruh, aku dibayar Sama dia Mary. kamu sama. Sama pengkhianat. Apa? Aku disuruh teman kamu, Mary. Iya udah lupakan. Yang penting udah sadar dan minta maaf. Udah nggak usah marah-marah. Nanti setannya datang lagi. Nih setannya berdua nih. Berdua setannya. Pergi dari sini. Dan gak usah balik lagi ke sini. Udah putus sama mbak aku. Gak nyangka aku. Mending masnya pergi aja, biar nggak tambah runyam mas. Masih belum percaya aku, Dew. Selama ini kamu butuh apa, aku kasih, Dew. Sekarang kamu dikasih berapa? Sama Ipul kamu dikasih berapa uang? aku di Sekarang juga aku bayar kamu 10 kali lipat. Apa yang dikasih Ipul? Dibayar berapa? Dibayar berapa kamu? Udah. 10 juta. 10 juta? Cuma 10 juta? Kamu ngancurin karir aku? Udah, mending masnya pergi aja. Mbak, Udah. Bajingan. udah.
Kok bisa? Udah, kalian harusnya bersyukur. Dengan datangnya mereka ke sini, aku tambah gampang untuk menghilangkan jin yang ada di tubuh Vina. Lihat perutnya yang cowok tadi, besar kan? Langsung, secara tidak langsung saya geser ke situ tadi. Makanya agak besar perutnya. Oh, gitu ya. Udah bersyukur aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa disakitin. Perasaan udah gede dari dulu dia perutnya. Tambah gede pasti ada, meskipun 1 cm mesti ada tuh. Udah jangan bercanda. Nggak percaya, aku nih Ustadz. Aku masih Trauma. masih marah sama dia. Apapun kalau dipikirkan dengan amarah, itu bakal jadi hal yang nggak enak. Mending kamu ikhlasin aja. Sebaiknya ngobrol berdua aja ya. Aku tinggal Ya udah. Ya. Soalnya kalau berdua 3-nya setan. Dek, jagain ponaan. Saya nggak mau jadi setan. Anak kamu ditinggal sama ayahnya umur berapa? Bilang. Ya. Kenapa? Enggak apa-apa sih kehidupannya. Kamu kecewa kenal aku? Karena aku punya anak? Enggak. Nggak pernah. Aku merasa kayak gitu. Justru aku senang ketemu sama kamu. Oh ya, aku panggil apa nih? Ustadz? Apa siapa? Panggil Mas aja. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku lebih suka dipanggil Mas aja daripada aku terkenal jadi Ustadz. Ya udah Mas. Aku harap kamu juga bakal bisa lebih ikhlas dengan keadaan ini. Ya, dengan ketenaranmu sekarang, dengan apapun yang kamu punya. Mungkin itu juga adalah ujian. Aku boleh ngomong nggak? Ya udah ngomong aja. Sebenarnya tadi itu aku ada nasar. Siapapun orang yang bisa menyembuhkan aku dari penyakit aku akan nikahkan dia. Akan nikah dengan dia. Tapi ya kan kamu masih masih single. Sedangkan aku udah punya anak. Masa iya kamu mau sama aku? Jodoh, rezeki, kematian itu adalah bagi Tuhan. Status itu tidak menjadi jaminan untuk bisa jadi jodoh. Kamu nggak malu? Jodoh sama janda. Anak satu. Kalau Tuhan yang biduan. izinkan, Terus kenapa enggak? profesi kamu sekarang kan Ustadz, disegani banyak orang. Emang ngaruh? Kamu nggak malu? Enggak. Kalau itu udah dari Tuhan, ya nggak sih? Kenapa enggak? Dari awal aku memang tertarik sama kamu. Apapun profesi kamu, apapun status kamu. Dari awal mana? Dari yang waktu kemarin? Ya bukan dari awal lah, kemarin. Iya kan, itu ke awalnya kita ketemu kemarin. Iya kan kemarin. Iya, bener kan? Iya. Iya, dari awal itu. Iya, aku ngerasa ada hal yang beda dari kamu. Ya ada jinnya. Bukan. Terlepas dari kamu seorang biduan, tapi nggak peduli tentang hal itu. Ya. Itu nazar, ya harus kamu kerjakan. Karena udah nazar. Jadi kamu nerima? Nah, karena itu Berarti? nazar kamu, dan aku harus mendukung dong. Kalau aku nggak mendukung, artinya nazar kamu tidak kesampaian. Aku yang dosa. Gimana? Di nazar aku itu, aku mau berubah. Aku mau berhenti menjadi biduan. Aku mau menuruti semua apa yang diperintahkan oleh Suami kamu nantinya. suami aku. Jadi, Serius? kamu yakin mau nikahin aku? Justru aku makin yakin dengan pernyataan kamu yang kayak gitu. Serius? Ya aku takut lah kalau aku nggak ngiyakan nazarku. Nanti kalau aku kambuh lagi gimana? Siapa yang mau ngobatin aku? Aku bersyukur justru kamu bisa mau berubah untuk lebih baik. Ya, aku makin percaya diri untuk bisa Jadi, sama kamu. kamu mau jadi suami aku? Insya Allah. Insya Allah. Jika Tuhan mengizinkan. Dan kalau dari hati aku yang paling dalam, ya aku terimalah siapa yang bisa nolak kamu. Udah sembuh, Dek. Sayang. Kayaknya bentar lagi punya ayah baru deh. Cuma cuma. Mungkin dong sama Om. Ini adalah amanah yang Tuhan kasih sama kamu. Mungkin juga nanti sama aku. Iya, aku kasihan. Soalnya dia sudah 2 tahun ditinggal ayahnya. Nggak apa-apa, selagi dia punya ayah.
Aku janji bakal tanggung jawab atas apa Sini, yang sayang. kamu punya. Ya udah kalau gitu, insya Allah saya bakal bantu nazar dia. Dia sudah bernazar untuk menikahi orang yang menyembuhkan dia. Ya aku bantu lah untuk. Siap. Terima kasih banyak, Mas. Hah? Ngeliat apa? Enggak apa-apa. Rambutnya wangi soalnya. Oh, iya. Jadi berarti kita kan nggak usah basa-basi nih, nggak usah Kalau saya tidak mau GBK. enggak. Aku nggak mau Langsung berlama-lama. aja. Ya karena kita menghindari Sini, sayang. zina. Betul. Secepatnya ya. Harus. Ya, soalnya saya juga sudah lama menantikan hal kayak gini. Sayang